Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ibni Siyun Channel. Bagaimana kabar saudaraku semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dikabulkan atas segala hajatnya dan serta diberikan keberkahan bagi saudaraku semua. Amin. Hari ini tanggal 28 November tahun 2024, tepatnya pada malam Jumat Pon, Masjid Ibni Siyun mengadakan kegiatan rutinan yaitu Zikir Ghafilin. Mungkin tidak asing di telinga saudaraku semua tentang Zikir Ghafilin. Dan kali ini Ibni Siyun Channel YouTube akan memberikan sejarah terciptanya Zikir Ghafilin. Kami akan menjelaskan secara singkat siapa pencetusnya, dan tujuannya apa. Pastikan tonton terus video dari kami ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Semoga berkah selalu. Zikrul Ghafilin merupakan bacaan wirid, atau zikirnya orang-orang yang lupa. Maksudnya adalah, umat Islam terkadang lupa pada Allah, lalu dengan zikir ini seperti diingatkan kembali untuk selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Wirid Zikrul Ghafilin memang lebih populer dilakukan oleh masyarakat Jawa. Fadilah utama Zikrul Ghafilin adalah murni untuk kebahagiaan di akhirat. Biasanya orang yang benar-benar menata akhiratnya, urusan duniawinya juga akan ikut tertata. Insya Allah. Awal kemunculan Zikrul Ghafilin bermula sejak tahun 1960 yang digagas oleh 3 kiai, yakni Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Hamim Jazuli atau sering disapa Gus Mik, dan Kiai Ahmad Siddiq. 3 kiai tersebut sudah dikenal oleh banyak kalangan, khususnya di kalangan warga NU. Kiai Hamid Pasuruan dikenal sebagai kiai yang memiliki kemampuan spiritual tinggi. Selain dikenal mempunyai kemampuan spiritualitas yang tinggi, Mbah Hamid juga dikenal oleh masyarakat sebagai seorang waliullah, kekasih Allah yang sampai saat ini pesariannya setiap hari dipenuhi oleh para peziarah. Kiai Hamim Jazuli atau yang panggilan akrabnya, Gus Mik, adalah sosok kiai yang nyentrik dan kontroversial. Namun meskipun dikenal sebagai sosok kiai yang nyeleneh, nyentrik, dan kontroversial, beliau mendapat pengakuan dari beberapa kiai khos seperti Kiai Abdul Majid, Kiai Mubashir Munzir, Kiai Abdullah Umar Kediri, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Hamid Kajoran. Gus Mik mempunyai keistimewaan yang tinggi, dan kemampuan supranatural. Kemampuan supranatural Gus Mik itu dalam istilah orang pesantren disebut kharikul adat, kejadian-kejadian aneh yang sulit dijangkau oleh akal manusia. Kiai Ahmad Siddiq adalah kiai yang dikenal sebagai perumus Pancasila, dan peletak dasar HITA NU 1926 yang diputuskan di Situbondo. Gagasan dan ide-ide segarnya tentang pembaharuan NU banyak bermunculan darinya, juga kekonsistenannya mengabdi pada NU dan bangsa Indonesia tidak pernah diragukan. Di tahun 1972, Kiai Ahmad Siddiq menjadi pengikut pemula Gus Mik, dan berdakwah bersamanya melalui Zikrul Ghafilin. Jadi munculnya berdirinya Zikrul Ghafilin itu tidak terlepas dari 3 kiai, yakni Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Hamim Jazuli, Gus Mik, dan Kiai Ahmad Siddiq. Sehingga tidak berlebihan kiranya jika muncul istilah Tritunggal, sebuah istilah yang masyhur di kalangan pengikut Gus Mik. Adapun penggagas utamanya sekaligus penulis teks Zikrul Ghafilin adalah Kiai Hamim Jazuli, Gus Mik. Beliau banyak mencurahkan perhatian dan tenaga sepenuhnya demi memperjuangkan di Zikrul Ghafilin. Di Surabaya, Gus Mik memulai kegiatan Zikrul Ghafilin yang hanya diikuti oleh beberapa orang hingga menjadi belasan orang jamaah. Tempat kegiatannya berpindah-pindah dari jamaah yang satu ke jamaah yang lainnya. Sebelum acara Zikrul Ghafilin dimulai, Gus Mik mengajak jamaahnya terlebih dahulu berkumpul di makam Sunan Ampel, dengan membaca Al-Fatihah 500 kali, baru kemudian berangkat ke rumah yang menerima giliran acara Zikrul Ghafilin. Adapun yang menjelaskan sejarah Zikrul Ghafilin yakni Kiai Ahmad Siddiq dan Kiai Maftu Bastul Biri, pengikut dan hafiz Al-Quran yang aktif mengikuti kegiatan Jantiko Mantap sejak periode pertama. Kiai Maftu Bastul Biri menilai bahwa amalan dalam Zikrul Ghafilin seperti Al-Fatihah, sholawat, tahlil, dan lain sebagainya adalah amalan yang biasa dilakukan oleh umat Islam sejak dulu. Dan amalan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dalil dan rujukannya sangat jelas dalam Al-Quran dan hadits. Inti ajaran Zikrul Ghafilin adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berzikir. Menurut Gus Mik, fadilah utama Zikrul Ghafilin adalah murni tujuan akhirat, murni kebahagiaan di akhirat, dan biasanya orang yang benar-benar menata akhiratnya urusan duniawinya juga akan ikut tertata. Dengan demikian,
Cara termudah menurut Gus Mik adalah dengan mencintai para kekasih Allah dan orang-orang yang soleh. Jika kita mencintai aulia, kekasih Allah, dan solihin orang-orang soleh, maka besok kita akan dikumpulkan bersama mereka, insya Allah. Meneladani dan mengikuti jejak spiritual Gus Mik sangatlah penting, lebih-lebih menghidupkan kegiatan zikrul ghafilin yang akhir-akhir ini mulai jarang masyarakat melakukannya. Saat ini, umat Islam lebih tertarik kepada hal-hal yang sifatnya duniawi saja. Tidak memprioritaskan untuk kepentingan akhirat. Padahal tujuan awal didirikannya zikrul ghafilin yang digagas oleh Gus Mik, bukanlah untuk kepentingan dunia, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun meskipun sampai saat ini yang melakukan dan melaksanakan zikrul ghafilin mulai jarang. Alhamdulillah, di setiap malam Jumat Pon di masjid kami, Masjid Ibni Siyun, yang berada di Desa Sumbersari, Saradan, Madiun, Jawa Timur, masih istiqomah melaksanakan dan melanjutkan jejak spiritual Gus Mik, yaitu zikrul ghafilin, yang diikuti oleh jamaah Yasin Masjid Ibnu Siyun. Wallahu a'lam.